kita itu mengalami krisis konstitusi. Tidak sukanya itu terutama karena ada Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu plus Pancasila. Upaya untuk menghilangkan Undang-Undang Dasar 45. Maka muncullah sosok yang namanya Amin Rais dengan Habibie, sama Gus Dur dan Megawati, Jenderal Endriartono Sutarto, adalah Yakob Tobing, Akbar Tanjung, Gus Dur, Hidayat Nur Wahid, Sahed Tapi, Jimli Asidiki, SBY, Wekian Ki, Mulia Lubis, Bambang Wijoyanto, Surya Paloh. Oligarki babi, rejim ini diganti dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah barulah nantilah yang menentukan siapa yang harus ditembak mati. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, waktu presiden nggak ada pakai Pak lagi, nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya, nggak punya HP ya, nggak bisa ngeliat media sosial ya, nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, buta mata kalian, buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Belakangan ini ramai sekali orang membicarakan dan mengaitkan soal Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang sudah tercerabut. Nah, kemudian mereka juga memaksa atau menghendaki kembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan Undang-Undang 2002 itu harus digusur. Kaitannya soal kemajuan negara ini yang semakin tidak keruan. Tapi sebelum mengarah ke sana, sebetulnya orang kan kemarin siapa sih sebetulnya yang paling bertanggung jawab dan siapa aja orangnya yang rekayasa atau menginisiasi soal perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini. Silakan Pak Bintang. Ya sebetulnya saya sudah berbicara berkali-kali ya. Tetapi memang saya diingatkan oleh seseorang, oleh banyak orang lah, bahwa mereka yang terlahir 20 tahun yang lalu sebelum SBY naik jadi presiden, 20 tahun yang lalu, sebelum itu, artinya ketika SBY naik jadi presiden tuh umur mereka itu 20-an, udah jadi mahasiswa. Nah, ketika jadi mahasiswa, katakanlah sampai lulus sampai sekarang sudah 26 tahun, ya 20 tahun lah lebih ya, sejak 2004, 22 tahun ya, sudah sarjana ini. Mereka tidak pernah tahu adanya Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Taunya ya Undang-Undang Dasar yang sekarang ini, yang 99 2002, dan dibilang oleh Dr. Zul sebagai Undang-Undang Dasar palsu. Jadi kita ini selama 22 tahun terakhir ini, atau lebih tepatnya ya 20 tahun lebih terakhir ini, kita itu mengalami krisis konstitusi, krisis sebuah undang-undang dasar yang mempunyai hukum tertinggi. Ini krisis. Ada yang mengatakan UUD 45 asli, ada juga yang kemudian berpikir mengenai hukum positif seakan-akan ya undang-undang dasar yang sekarang inilah yang benar. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bisa begitu, sebetulnya, dan ini sudah saya katakan juga berkali-kali, sejak kemerdekaan itu Amerika Serikat dan negara-negara barat pada umumnya, termasuk Belanda, Inggris,
yang melepaskan Indonesia menjadi negara merdeka itu sudah tidak suka dengan Republik Indonesia. Tidak sukanya itu terutama karena ada Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu plus Pancasila atau inklusif Pancasila. Itu karena kita mempunyai UUD 45 asli itu mempunyai super body yang namanya MPR, di mana MPR itu berkewajiban mengangkat presiden, memilih presiden, mengangkat presiden, dan bisa menjatuhkan presiden anytime. Tidak perlu pakai impeachment, tidak perlu pakai macam-macam. Begitu seorang presiden itu melanggar undang-undang atau melanggar sumpahnya sebagai presiden, dia itu langsung bisa dijatuhkan dan diangkat kembali penggantinya. Itu hebatnya MPR kita itu. Dan MPR itu tidak sebagaimana yang diartikan oleh Pak Harto selama 30 tahun lebih, yang mencalonkan dirinya sebagai calon tunggal. Pemilihan presiden itu berdasarkan suara terbanyak. Apa arti suara terbanyak? Suara terbanyak itu arti calonnya harus lebih dari satu, yang diusulkan kepada MPR atau yang difikirkan oleh MPR, dipilih oleh MPR lebih dari satu, lalu dipilih satu yang terbanyak suaranya. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Dan Amerika itu dan Barat yang saya katakan itu, sejak kita merdeka sudah mengincim-incim itu bahasa Jawa ya. Iya. Mengancam tetapi tertuju pada Mengincar. ya, mengincar ya, mengancam tertuju kepada sesuatu pihak, yaitu Indonesia. Lalu ya berusaha untuk menjatuhkan, ya pertama menjatuhkan Bung Karno, lalu menjatuhkan Pak Harto, dan kemudian menjadikan Habibie sebagai penjabat presiden atau presiden sementara. Demikian juga Gus Dur, Megawati. Di saat-saat itu digunakanlah upaya untuk menghilangkan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya raya. Artinya tidak hanya sekedar soal MPR tadi. Indonesia kaya raya, penduduknya lemah gemulai. Kalau Bung Karno mengatakan bangsa tempe dengan maksud supaya membangkitkan diri, jangan menjadi bangsa tempe. Lemah. Kalau orang Belanda mengatakan soft state, suatu negeri yang lemah. Nah, sudah kaya raya, penduduknya banyak, dicegah supaya tidak menjadi negara yang besar. Sebab kalau menjadi negara besar, maka dia akan berbahaya bagi dunia. Ya sama seperti pikiran Amerika terhadap Iran. Kalau dia mempunyai senjata nuklir, maka Iran akan berbahaya maksudnya bagi Barat, bagi dunia Barat. Dan itu dilakukan dengan perang. Nah, Indonesia tidak perlu diperangi, ya, cukup undang-undang dasarnya diganti aja. Nah, maka muncullah sosok yang namanya Amin Rais, ya, pada saat Bill Clinton menjadi presiden Amerika Serikat. Dan Bill Clinton pula yang menjatuhkan Pak Harto, ya, melalui telepon dari Menteri Luar Negeri Madeleine Albright agar Pak Harto mundur, ya, itu tanggal 20 Mei malam, tanggal 21-nya pagi betul-betul mundur dan Pak Habibie menggantikannya. Nah,
ketika Pak Habibie jadi presiden itulah MPR yang dipimpin oleh Amin Rais mengadakan sidang-sidang dan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar asli itu terjadi. Ya, yang pertama itu terjadi pada saat Pak Habibie masih menjadi presiden. Jadi dimulai itu udah terjadi dimulai. Jadi memang krisis moneter untuk menjatuhkan Pak Harto, lalu kemudian digantikan Habibie dan lain-lain, ya terutama Gus Dur dan Megawati itu adalah periode untuk langkah berikutnya, yaitu menghilangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, amandemen kedua itu oleh di zamannya Gus Dur, amandemen ketiga dan keempat itu di zamannya Megawati. Nah, konsep perubahan Undang-Undang Dasar itu datangnya juga dari Madeleine Albright lewat National Democratic Institute. Lalu ya MPR-nya Amin Rais. Nah, ini perlu dicatat juga. MPR 99 yang dipimpin oleh Amin Rais itu sebetulnya batal demi hukum. Karena apa? Karena pemilu 99 itu batal demi hukum. Kenapa batal demi hukum? KPU tidak menyetujui hasil pemilu. Hanya sekitar 20 partai dari 48 partai yang menyetujui hasil pemilu. Padahal minimal itu harus 2/3-nya atau kira-kira 36 partai itu setuju hasil pemilu, barulah pemilu itu dianggap sah. Ternyata hanya 20. Lalu oleh KPU dikirimlah hasil pemilu itu kepada Pak Habibie sebagai presiden. Pak Habibie mengesahkan. Pak Habibie mengesahkan hasil pemilu yang sebetulnya tidak sah itu. Dan lalu ya setelah ditentukan partai-partai pemenangnya, ya partai-partai itu berbondong-bondong menempatkan diri sebagai anggota DPR MPR. Itu yang terjadi. Jadi DPR MPR itu memang tidak sah. DPR MPR 99 yang dipimpin kemudian oleh Amin Rais itu tidak sah. Tetapi mereka nekat, dan kemudian nekat di dalam artian melaksanakan perintah Amerika untuk mengganti Undang-Undang Dasar. Dan itu ahli-ahli dari Amerika, dari Eropa itu berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mengawasi jalannya sidang-sidang MPR itu dari 1 sampai ke 4, ya amandemen 1 sampai 4. Dan juga membawa uang. Tidak hanya sekedar membawa konsep, tetapi membawa uang. Menurut Profesor Sofyan Effendi dari UGM, itu berkarung-karung dolar itu masuk ke gedung MPR. Ya mungkin dalam artian yang sesungguhnya bukan seperti itu, tapi maksudnya itu orang-orang MPR yang bersidang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar itu terima uang suap, ya, bribery, agar mengesahkan Undang-Undang Dasar yang disodorkan oleh Barat, Amerika dan lain-lain, ya termasuk pikiran-pikiran domestik, ya, dan itu banyak sekali LSM antara lain yang bersekutu menjadi koalisi LSM untuk konstitusi baru, ditambah dengan tokoh-tokoh pengkhianat yang lain,
Jadilah itu. Nah, pada saat terakhir itu juga sudah saya katakan berkali-kali dan mudah-mudahan nggak bosan lah ya. Karena ini pendidikan ini. Ini nasihat bagi mereka yang tidak pernah tahu yang tadi saya katakan pada saat itu baru jadi mahasiswa. Lahir 20 tahun sebelumnya. Nah, ini mereka ini nggak tahu, jadi perlu tahu di mana setelah amandemen keempat itu, pas Megawati jadi presiden, tidak hanya sekedar mengesahkan hasil amandemen 3 dan 4, tetapi juga mengesahkan seluruhnya dari amandemen 1 sampai ke 4 itu menjadi undang-undang dasar baru, yaitu pada tahun 2002. Ya. Yaitu pada saat-saat akhirnya Megawati, karena Megawati sampai 2003 ya. Ya. Itu disahkan oleh Megawati dengan dukungan oleh fraksi ABRI. Yang saya ingat itu nama Jenderal Endriartono Sutarto. Kalau selain itu sosok-sosok yang paling bertanggung jawab, kemarin kan ada yang mengatakan kan nggak mungkin cuma Megawati, Amin Rais, pasti ada satu kelompok yang mendukung selain 2 orang tadi. Itu kira-kira yang paling bertanggung jawab dalam perumusan sampai pengegulan itu siapa dia dan posisinya sebagai apa? Apakah ketua partai atau kepala bidang di lembaga lain gitu? Kira-kira siapa aja Pak Bintang? Ya hampir semua partai yang masuk di dalam DPR. Ya kalau disebut tokoh-tokohnya, ya misalnya dari PDIP itu adalah Yakob Tobing. Yakob Tobing itu orang Golkar yang kemudian nyusup masuk menjadi anggota di PDIP, lalu ikut, bahkan pada waktu itu Yakob Tobing adalah ketua panitia pemilihan Indonesia yang ikut mendorong, ikut menghitung, bahkan ikut menghitung hasil pemilu yang kemudian ditolak oleh KPU itu, dan sekaligus memenangkan PDIP sebagai partai yang mendapat suara terbanyak, mengalahkan Golkar. Nah, bicara soal ketua-ketua partai, ya selain PDIP itu di bawah Megawati, Golkarnya itu Akbar Tanjung. Tapi banyak lagi lah simpatisan mereka. Ya, Amin Rais sendiri ketua PAN, Partai Amanat Nasional. PKB itu kalau saya tidak keliru masih Gus Dur. Gus Dur, ya. Ada PK sebelum PKS, PK. Oh iya, namanya PK ya, Ya. Partai Keadilan ya. Ya. Nah, PK itu, ya waktu itu Hidayat si Nur Wahid, Hidayat Nur Wahid. Ya. Itulah yang bahkan kemudian Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR menggantikan Amin Rais. Lalu ada tokoh yang namanya, justru dia itu yang kemudian khususnya ya pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya sebutkan, yaitu MPR memilih presiden atau presiden dipilih oleh MPR, lalu ayat 2-nya mengatakan pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak. Sahetapi. Oh, Sahetapi, iya. Profesor Sahetapi. Profesor Sahetapi itu yang menekankan bahwa Presiden Indonesia nanti harus hanya warga negara Indonesia. Tidak perlu ditambah-tambahi dengan orang Indonesia asli. Jadi setiap warga negara Indonesia, apakah dia hitam, bule, kuning, coklat, itu bisa menjadi presiden asal warga negara Indonesia. Nah, ini yang merusak pasal 6 itu, ya tentu saja Sahetapi
tidak berdiri sendiri, pasti banyak pendukungnya yang lain, ya. Yang saya duga itu kalau Indonesia asli itu kaitannya dengan Muslim, Ya. ya kan? Saya tapi membuat perubahan itu agar yang non Muslim juga bisa dapat, ya. Ya, artinya kita sudah pernah punya pengalaman dengan Ahok yang Ya. pengen jadi presiden, ya kan? Ya. Tapi bukan karena soal Indonesia asli itu mesti Islam, ya. Bahwa orang Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memilih pemimpin yang non Muslim. Itu sebetulnya. Jadi si siapa namanya Sahetapi ini juga salah juga, ya, meskipun pribumi, tapi kalau perilakunya itu non Muslim, ya, ini juga nggak boleh dipilih. Jadi orang-orang kayak si siapa namanya Joko Widodo, ya, termasuk kemudian si siapa tuh namanya, ya, kalau Joko Widodo memang keturunan Cina, ya kan, itu hasilnya Sahetapi seperti itu tuh, ya. Kemudian Prabowo Subianto ini, nah kalau benar dia tuh LGBT, ya dia nggak boleh. Sayangnya dia diketahui LGBT baru kemarin. Kalau diketahuinya sejak 2024, ya kan, nggak bisa dia jadi presiden. Bahkan dugaan saya 2024 ini dia sudah LGBT tuh, ya. Nah, cuman belum ketemu sama Teddy aja, ya. Iya. Nah, jadi itulah beberapa orang yang bertanggung jawab. Tetapi sesungguhnya ya semua anggota MPR itu bertanggung jawab, termasuk ketua DPD siapa ya? Lupa saya. Ya itu kena juga. Nah, memang kemudian tidak ada utusan golongan kan di dalam undang-undang dasar palsu ini, ya. Jadi itu ketua DPD ikut, ya, orang-orang DPD ikut. Iya. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap ini perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu. Iya. Nah, yang gilanya lagi 2004 tuh muncullah yang namanya Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Nah, Mahkamah Konstitusi itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar palsu itu. Ketuanya yang pertama kali adalah Jimli Asidiki, ya. Dia ahli tata negara. Dia konconya Mahfud. Bukan. Konconya Pak Habibie. Oh. Bahkan dia dijadikan staf ahli Kementerian Pendidikan Nasional itu oleh Pak Habibie, dan karena itu dia dapat profesornya dia, ya. Sebelum dia mengajar di tempat lain. Kalau nggak salah daftar di UI dia nggak terima juga. Nah, jadi itu kira-kira yang bertanggung jawab, ya. Nah, kemudian yang melaksanakan itu SBY. SBY itu yang melaksanakan. Oh ya, tadi tidak disebut-sebut, ya. Yang bertanggung jawab ya termasuk mereka yang mengamandemen, ya. Habibie bertanggung jawab. Iya. Si siapa itu namanya, Gus Dur dan Megawati lebih-lebih, apalagi Megawati yang mengesahkan seluruh amandemen itu. Ya, SBY juga bertanggung jawab. SBY juga karena dia itu yang melaksanakan, ya. SBY Kan ketua Joko Widodo dan ketua partai dia. SBY kan ketua Oh iya, partai. SBY ketua partai. Tetapi waktu itu Demokrat belum ada. Waktu pemilu 99. Oh iya. Belum ada. Dia itu hanya melaksanakan. Oh iya, 2024. Iya, tapi 2004. dia kan ketua Komisi Reformasi. Oh iya, betul. Nah, kalau reformasinya itu reformasi jilid 1 yang menjatuhkan Pak Harto, itu mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, ya. Tetapi dia itu yang saya bilang termasuk kelompok deformasi. Ini kelompoknya
Amin Rais ini yang kemudian menghabisi Undang-Undang Dasar 45 itu sesuai dengan keinginan asing, ya. Nah, ini akhir-akhir ini juga sesuatu yang menarik ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan soal ekonomi ya. Ekonomi dan juga pemakzulan. Tadi sempat disinggung sama Pak Bintang soal mekanisme Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu seperti apa kok sampai bisa semudah itu mekanismenya? Nanti saya jawab itu ya. Tetapi sebelumnya itu masalah ekonomi. Akhir-akhir ini ya beberapa hari, satu minggu yang lalu lah kira-kira ya. Itu nama Habibie itu diberitakan, ditonjol-tonjolkan, ya, seakan-akan dia itu adalah merelakan ambisinya sebagai ahli penerbangan, ya, dengan tidak melanjutkan proyek-proyek penerbangannya dia dibanding dengan presiden-presiden lain yang sekarang ini, yang maksudnya adalah khususnya Jokowi sama Prabowo, yang tidak ingin mengorbankan ambisinya, tetapi yang dikorbankan adalah rakyat. Dibanding dengan Pak Habibie, dia mengorbankan dirinya demi kepentingan rakyat dan negara. Sedang Jokowi dan Prabowo ini dianggap orang ingin mencapai ambisi pribadinya dengan cara mengorbankan rakyat. Nah, ini ada yang salah nih. Seakan-akan Pak Habibie itu sengaja mengorbankan CN250 serta N2130, yaitu pesawat-pesawat yang diciptakannya melalui IPTN, Industri Penerbangan Nasional, ya, dulu namanya Nurtanio. Ya, itu keliru. Sebab apa? Sebab waktu itu Indonesia itu sedang mengalami krisis moneter, dan Pak Habibie memang kemudian mendirikan BPPN, Badan Penyelamat Perbankan Nasional. Idenya bagus, tetapi pelaksananya kemudian rusak, merugikan negara, yaitu 640 triliun itu jatuh ke tangannya konglomerat, padahal idenya itu adalah penyelamat perbankan nasional. Oh, yang BLBI barangkali. BLBI itu ternyata jatuhnya ke tangannya para konglomerat 85% lebih besar daripada yang seharusnya. 640 triliun. 210 triliun di zamannya Pak Habibie, 430 triliun di zamannya Gus Dur. Itu jatuh ke tangannya konglomerat, padahal aset-aset mereka itu hanya 15-20% nilainya. Jadi ide BPPN oleh Pak Habibie itu bagus, tetapi akhirnya menjadi korupsi yang merugikan negara. Nah, mengenai ciptaan pesawat-pesawat ciptaan Pak Habibie itu sebetulnya adalah pikiran Amerika juga yang menghancurkan, bukan kerelaan dari Pak Habibie, bukan. Seakan-akan Pak Habibie merelakan, mengorbankan pikiran-pikirannya demi membangun rakyat dan negara. Enggak begitu. Jadi di IPTN itu yang kemudian berubah menjadi PTDI itu penuh dengan komputer-komputer asal Amerika. Komputer-komputer itulah yang kemudian bisa merancang pesawat. Kalau rancangan pesawatnya itu ada di otaknya Pak Habibie, tetapi tanpa komputer nggak bisa. Nah, ketika
krisis moneter itu sedang berlanjut, ya kan? Januari 17.000, ya 7 Januari 98, Mei 98 Pak Habibie naik, jadi hanya sekitar 4-5 bulan. Itu perintah dari Amerika itu kepada IPTN yang masuk ke dalam letter of intent namanya, LOI, ya, oleh IMF, oleh Amerika melalui IMF, ya, demi menyelamatkan yang namanya ekonomi Indonesia katanya, ya, akibat krisis moneter. Dilarang menciptakan pesawat-pesawat lain. Jadi bukan Pak Habibie yang mengorbankan diri, enggak. Itu perintah Amerika. Dilarang. Jadi akhirnya terbengkalai. Tidak terwujud. Padahal CN250 itu sudah dicoba terbang meskipun kemudian jatuh. Ya. Sedang N2130 sama sekali belum terwujud. Baru desainnya saja, baru ada di komputer, belum terwujud. Nah, lalu datang Gus Dur. Gus Dur juga ditekan oleh IMF untuk mencairkan 430 triliun itu. Sesudah Pak Habibie mencairkan 210 triliun, ini dipaksa juga. Bahkan IMF itu nulis sampai 3 kali kepada Gus Dur untuk segera mencairkan. Yang saya tahu, Kianki keluar juga, Bambang Sutibio keluar juga. Nah, keluarnya itu mungkin dipecat oleh Gus Dur karena tidak mampu mengucurkan yang 430 itu. Tapi akhirnya dikucurkan oleh Gus Dur atas desakan IMF demi menyelamatkan bank-bank konglomerat. Nah, ini saya mau ngoreksi pandangan orang tentang Pak Habibie dan Gus Dur, bahwa mereka itu memang ditekan oleh letter of intent dari IMF. Termasuk Megawati juga begitu. Itu ada seorang profesor yang memuji-muji Megawati karena menjual Indosat, karena menjual aset-aset yang lain, ya, Sarinah Hotel Indonesia dan sebagainya, demi menyelamatkan defisit katanya. Ini profesor ini dari UI lagi, nggak perlu saya sebut namanya, ya. Ini yang memuji-muji Habibie, memuji-muji Gus Dur nggak disebut, memuji-muji Megawati, ya, karena Megawati berhasil menyelamatkan APBN dengan cara menjual Indosat dan lain-lain. Akibatnya kita nggak punya satelit, ya. Nah, ini saya mencoba mengoreksi itu, ya. Padahal ya seperti tadi saya katakan, ya, Habibie, Gus Dur, Mega ikut bertanggung jawab karena mereka lah yang melihat amandemen itu di depan mata mereka. Dana BLBI katanya sampai ke Mega kan? Oh ya, Mega lalu melanjutkan dengan menyatakan bahwa BLBI itu yang jatuh ke tangan para konglomerat itu sejumlah 640 triliun itu adalah sebagai obligasi negara yang digunakan untuk membeli aset-aset para konglomerat yang nilainya hanya 15% itu tadi, ya. Nah, bunga dari obligasi itu setiap kali masuk ke tangannya para obligor itu, konglomerat itu 12-13% sampai per tahun sampai 2030.
Nah, kalau dihitung-hitung itu nilainya sekitar 60-70 triliun per tahun, dan itu dibayarkan sampai hari ini, masih dibayarkan sampai 2030. Kalau saya tidak keliru, hanya BRI yang mengembalikan obligasi itu. Jadi dia nggak pernah berutang kepada negara, dia tidak pernah juga punya bunga dari negara. Dikembalikan. BRI satu-satunya. Mandiri paling banyak di antara apa, Himbara. Tapi ya Cina konglomerat itulah yang bahkan mereka yang sempat lari ya, karena memang mereka menyelundup bukan BLBI ya. Mereka yang dapat untung sampai sekarang. Bahkan kalau kemudian obligasi negara itu kemudian dijual kepada pihak asing, ya orang asing inilah yang mendapatkan bunga 60-70 triliun per tahun. Ya, tetapi terbagi untuk semua ya, banyak ya. Itulah kejadian yang banyak tidak diketahui orang ketika Undang-Undang Dasar 45 itu diubah. Ya. Dan siapa yang bertanggung jawab? Ya tadi sebagian sudah saya sebut ya, termasuk orang-orang LSM, koalisi LSM untuk konstitusi baru, dan yang saya kenal baik ya, bahkan pernah membela saya secara hukum ya, itu Mulia Lubis ya. Mulia Lubis itu membela saya ketika saya ditangkap oleh Pak Habibie bersama Ali Sadikin, Kemal Idris dan lain-lain ya, ada 21 orang, karena dituduh menunggangi mahasiswa sehingga terjadilah Semanggi I yang menelan korban 18 orang pemuda dan aktivis pemuda dan mahasiswa. Semanggi I itu. Nah, ditangkap kita atas perintah Pak Habibie. Hanya semalam kita ditahan, tetapi tidak boleh keluar negeri selama 6 bulan. Nah, yang membela saya itu Mulia Lubis. Ada yang membela Sri Edi, ada yang membela Bang Ali, ada yang membela Kemal Idris ya. Ada daftarnya, saya tahu itu semua ya. Dan yang kedua adalah teman baik saya, sahabat saya, saudara saya, Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto itu membela saya, khususnya di LBH ya. Ya, dari LBH dengan tuduhan subversif. Itu Bambang Wijoyanto yang membela saya. Dan masih banyak lagi pembelaan Bambang kepada saya ya. Tetapi saya juga menjadi kaget, loh, kok begini Mas Bambang gitu, kok begini Mulia Lubis gitu ya. Padahal Mulia Lubis ini ya dokter ahli hukum yang internasional juga kalibernya ya. Nah terus ya, pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar palsu itu adalah SBY. SBY ini juga sama si Profesor Saitapi. UI ini. UI Saitapi bukan? Bukan. Oh, itu Erlangga ya? Yang saya nggak mau jawab, nggak mau menerangkan namanya ini. Itu dianggap orang hebat yang membuat pertumbuhan kita itu 7%. Wah, dari mana itu? 7%? Nggak pernah itu ada koran, ada Tempo, ada Forum Keadilan ya, yang menyebutkan di zamannya SBY itu ada pertumbuhan sebesar 7%. Ya, kalau perhitungan pakai tangan itu udah pasti salah, ya kan? Ya, kalau salah ya nggak usah diucapkan lah. Semua orang tahu kok bahwa perhitungan dengan tangan itu pasti salah, ya. Atau perhitungan dengan beberapa persamaan ya, 10 persamaan saja dengan 20 variabel ya, itu bisa
dihitung yang namanya pertumbuhan itu, ya. Ya. Tetapi sudah hampir dipastikan tidak tepat, ya. Kecuali pakai komputer yang besar dengan 1000 persamaan dan 1000 sekian variabel ekonomi, ya. Ya. Ini yang kemudian model yang seperti ini yang kemudian disebut sebagai dynamic macroeconometric modeling. Tetapi juga itu pun hanya jangka menengah 5 tahun. Setelah itu harus diperbaiki terus, ya. 5 tahun. Nah, itu sudah hampir bisa tepat, ya. Dynamic macroeconometric modeling, ya. Itu terkenal sekali. Yang menemukan pertama kali ya Massachusetts Institute of Technology, ya, MIT. Jadi nggak benar di zamannya SBY itu, bahkan yang saya katakan juga berkali-kali, di zamannya SBY itu sumur-sumur minyak kita itu dijuali kepada asing, ya. Dan memang juga kemudian menjadi pertanyaan besar, ya. Kenapa sumur-sumur minyak di Palembang itu Stanford kalau nggak salah, ya, itu kemudian berhenti, ya. Yang saya dengar itu entah bocor entah bagaimana lah, pokoknya kemudian akhirnya berhenti atau dihentikan. Kemudian yang di Pekanbaru, di Riau itu Caltex, ya, itu pun kemudian berhenti, ya. Saya nggak tahu berhenti atau dihentikan, tetapi produksinya kecil, ya. Sehingga dan sumur-sumur yang kemudian ditemukan, ya, ada beberapa yang ditemukan baru, ya, itu pun dijual kepada asing, ya. Kalau nggak salah ada Cina, ada Amerika juga. Sehingga akhirnya Indonesia itu nggak bisa mengekspor. Bahkan untuk bahan bakunya pun harus mengimpor dari luar, ya. Nah, seringkali yang terjadi adalah ngimpornya itu di tengah laut, ya. Di situ terjadilah manipulasi, ya, transaksi yang manipulatif, ya. Itu Tommy Soeharto ikut terlibat itu, transaksi di tengah laut itu. Bahkan ketua partai Nasdem, ya, Surya Paloh katanya juga dapat jatah dari sebuah negara Afrika, ya kan, yang lalu dibawa masuk ke Indonesia. Tapi juga menurut pendapat saya tidak jauh-jauh itu transaksinya pasti manipulatif. Sampai sekarang Indonesia itu kebutuhannya 1.600.000 barrel per hari. Nah, sekarang ini kita harus impor 1 juta barrel per hari. Berarti produksi baru 600, ya? Ya, turun jadi 600. Iya. Ya, memang penduduk makin banyak, Iya. mobil, sepeda motor semakin banyak, ya kan, energi juga yang dibutuhkan semakin banyak, ya. Tetapi mestinya persediaan bahan baku minyak mentah di Indonesia itu masih ada. Sebab begini, ya, itu ada suatu formula yang banyak tidak diketahui orang, atau sudah banyak diketahui orang. Minyak itu hanya ada di negara-negara Islam, Iya. di Timur Tengah, Saudi, ya, negara-negara teluk. Rusia ada banyak. Kan Rusia ada ceknya. Oh ya, ceknya. Iya. Udah Dagestan itu Muslim, Iya, Dagestan. banyak itu. Dan kemudian negara-negara yang awalnya jadi satelit, Kyrgyzstan, ya, di Asia, ya, Tengah, kemudian macam-macam lah. Iya. Ya, hanya Afghanistan yang nggak ada. Oh iya. Oleh karena itu Amerika lari dari sana, ya. Setelah 20 tahun menduduki itu, ternyata mereka nggak dapat minyak, tapi dapatnya opium. Iya. Tapi kalah juga di Afrika. Iya, ya, kalah juga. Ya, jadi
di Timur Tengah. Ya. Kembali ke soal itu tadi, yang soal mekanisme pemakzulan antara yang Undang-Undang Dasar asli dengan Iya, jadi memang palsu. beberapa hari terakhir itu muncul banyak tokoh yang bicara ya, mengenai pemakzulan. Nah ini karena Indonesia itu rusak. Nah, Indonesia rusak itu sejak dilaksanakannya Undang-Undang Dasar palsu. Memang ada lah ya kerusakan di zaman Gus Dur dan zamannya apa tuh namanya Pak Harto ya. Tetapi itu bukan krisis konstitusi, bukan karena konstitusi. Memang ada penafsiran terhadap konstitusi yang keliru. Misalnya tadi itu yang saya katakan di pasal 7, Pak Harto itu bisa dipilih berkali-kali sebagai calon tunggal, itu kan penafsiran yang keliru ya. Tetapi yang ini itu memang UUD 45 itu habis, termasuk Pancasila ya, habis. Nah, disitulah mulai terjadi kerusakan ya. Jadi ya dimulai dari SBY. Jadi tidak mungkin lah SBY itu bisa membuat apa tuh namanya pertumbuhan sampai 7%. Ya, tidak hanya minyak yang hilang, juga HGU di hutan-hutan itu. Itu 99 tahun. Itu undang-undang PMA karyanya SBY. Disebutnya undang-undang PMA kedua, karena yang pertama itu di zaman Bung Karno ya. Meskipun sebetulnya zamannya Pak Harto ya. Karena itu tahun 67. Jadi itu zamannya Pak Harto, tapi yang disuruh tanda tangan Bung Karno katanya ya. Jadi lalu ya itu habis, hutan kita mulai habis itu ya. Memang ada pikiran dari SBY membuat jalan tol ya, atau jalan raya lah yang nembus Papua ya. Tapi karena jalan tol itu digunakanlah untuk menghabisi hutan-hutan di Papua, termasuk pesta babi itu ya, menunjukkan bahwa Papua Selatan itu termasuk Merauke itu. Itu habis, jutaan hektar habis, dihabisi ya. Ya konglomerat juga, Cina juga yang nangani ya. Nggak ada pribumi. Ya pribumi kecil lah. Ya di Sumatera kecil, di Kalimantan juga kecil. Nah itu sama Jokowi itu dijadikan 180 tahun ya HGU itu. Jadi kalau orang-orang seperti ini masih terus dipertahankan ya habis Indonesia, dikuasai oleh Cina itu, Cina konglomerat. saya terpikir oleh saya bilang kalau oligarki Cina ini oligarki babi. Ya kan, ya dengan adanya film itu tadi, pesta babi ini ya, ini oligarki babi ini. Ini yang ya akhirnya kan banjir Sumatera itu kan diakibatkan oleh itu. Ya, nggak bisa dipungkiri lah, nggak bisa dipungkiri, itu akibat itu. Nah lalu dilanjutkan oleh Prabowo yang semakin gila ya, yang dalam beberapa waktu lalu ya saya bilang Prabowo nggak cuma gila ya gilanya memang sudah sejak kecil ya, memang sudah nggak waras. Bapaknya saja mengakui bahwa ini anak ini nggak bisa diatur ya, dan bapaknya secara psikologis sudah nggak lolos ya di AMN. Jadi memang ada ketidakseimbangan jiwa di dalam dirinya Prabowo ini ya. Lalu ketambahan jadi Menteri Pertahanannya Jokowi kena LGBT dia.
ya, kena LGBT, dugaan saya, ya. Nah, jadi udah rusak, ya. Jadi kerusakan itu tidak hanya kerusakan yang dirasakan oleh rakyat, ya, menderita, tersiksa, miskin, melarat, ya. Sementara ketiga kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif itu begitu bermewah-mewah, ya, dengan dengan ribuan orang tuh, sulit dibayangkan lah, ya. Jadi keadaannya lah seperti itu, dan oleh karena itu orang mulai bicara mengenai bagaimana menumbangkan rejim, ya, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya kira semuanya serba logis, semuanya serba masuk akal, ya, bahwa karena Undang-Undang Dasar 45 itu dicabut, diganti, ya. Oh ya, tadi lupa itu si Jim Lee itu. Jim Lee itu yang menyatakan, ya, bahwa Undang-Undang Dasar palsu itu Undang-Undang Dasar 45 juga. Ya kan? Ini kan tidak hanya sekedar manipulasi, ini menipu rakyat, bangsa dan negara dan dunia. Ya kan? Nah, itu tanggung jawab juga. Nah, jadi tidak heran kalau kemudian kita itu ingin rejim ini diganti dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, tentang siapa yang bertanggung jawab itu, urusannya ada pada pemerintah baru. Ya, pemerintah baru lah nantilah yang menentukan siapa yang harus ditembak mati, ya, dan dihukum masuk penjara, ya. Nah, tidak cuman Megawati yang mengesahkan UUD palsu, ya, tapi Amin Rais ini juga dedengkotnya ini, ya. Ini mastermind-nya itu dia, ya. Ya, kita kan nggak bisa mengatakan Amerika itu harus dibunuh, ya kan. Tetapi paling tidak kita sebagai negara non-blok, ya, jangan dekat-dekat sama Amerika, ya kan, karena sudah nyata sekali sejak zaman Bung Karno sampai sekarang ini mereka itu mau menganiaya Indonesia, ya, termasuk ya Kertajati, ya, mau dijadikan bengkel, ya, tapi dugaan saya itu adalah basis militer di Indonesia, ya. Nah, ya, paling tinggi ditembak mati lah, ya, nanti berapa tahun mereka harus dihukum, ya, nama-nama yang saya sebut tadi itu. Termasuk yang tidak bisa disebut, ya, karena anggota-anggota DPR, MPR serta DPD itu ya namanya pasti ada, ya, dicari daftarnya pasti ketemu, ya.